di sana.
Isam. Isam. Halo, Isam. Iya, Pak. Kelas berapa, Sam? TKR, TKJ, TKR 3, Pak. TKR 3. Isam tuh tiap hari ikut apa kadang-kadang ikut, Sam? Setiap hari ikut, Pak. Cuma nggak sampai full sih, Pak. HP-nya, baterainya boros, Pak. Oh gitu. Enggak dia langsung tempelin aja ngecas terus gitu. Dekatnya ada ini Ya, takutnya, cas-casan. ya, takutnya malah bahaya sih, Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Bukan kendala kuota, tak, Sam? Kota mah, ya plus kota dikasih ya. Iya, soalnya Kuotanya belum keluar sih, Pak. Iya. soalnya kan apa namanya? Zoom itu ini ya banyak ya. Jadi Nyedot kebutuhan kuotanya. Iya. kuotanya banyak. Malah mending kayak YouTube gitu ya. Itu malah bisa diulang-ulang. Sam dulunya dari SMP mana, Sam? SMP 4, Pak. Oh, SMP Indang. 4. Ya, 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 ya. SMP 4 Sindang. Kelas apa dulu? Wali kelasnya siapa? Wali kelasnya dulu Bu Dodo, tapi udah Oh, pensiun, Pak. ya sekarang pensiun ya. Itu guru-guru SMP 4 tuh hampir tahu saya semua tuh, Sam. Oh, iya, Pak. Karena istri Bapak tuh di situ, Siapa sih, Pak? Ibu Umi. Oh, Ibu Umi. Iya. Tahu Bu Umi? Matematika. Iya, matematika. Matematika. Iya. Ngajar kamu nggak, Sam? Iya, Pak. Ngajar nggak dulu waktu di SMP? Ngajar kamu nggak? Oh, ngajar. Pernah Belum ngajar? kelas. Belum sih, Pak. Ngajarnya kelas Ya, 3 kayaknya. daring, Pak. Eh? Daring. Cuma Oh, daring doang. dari. Oh iya. Ya, mungkin Kamu daring. SMP ya, Iya. kok ya kok masih seperti ini ya? Masih, Masih iya, masih corona seperti ya. ini, Pak. Bisa ada 3 orang. Udah punya buku sejarah ya, Sam? Udah, Pak. Udah ada, Pak. Ya, nah itu dibaca-baca, Sam ya. Kalau nganggur ya. Karena nggak mungkin model Zoom gini dibahas semuanya tuh nggak mungkin ya. Waktunya ya kan. Cuman sejam itu kalau anak-anak bagus. Kadang-kadang sejam gini saya nunggunya setengah jam. Di waktu yang dipakai paling 30 menit. Ya. Kadang-kadang kan Iya, Pak. pada belum bangun gitu ya. Yang namanya anak-anak rajin kan penting belum mandi ya. Nggak apa-apa ya, kadang-kadang bangun aja belum. Iya, Pak. Makanya sekolah Zoom itu adanya kesadaran. Ini, Pak. Kalau nggak ada Gimana? kesadaran ya. Bahasannya intinya apa? Isam, ada Alisa, Apriliani. Kelas apa Alisa? 10 TB1, Pak. Oh, TB1 ya. Nyanyi jadi penjahit apa? Alisa. Pengennya jadi apa Alisa? Halo Alisa. Suaranya dengar nggak Alisa? Dengar, Pak. Nah, kamu nanti pengen jadi apa? Ambil jurusan TB Alisa. Bos. Apa? Oh, kok nggak jawab Alisa ya? Alisa tidak jawab. Baru 2, baru 3 Aprianto. Apa itu? KR ya. Aprianto. Jurusan apa Aprianto? PKR ya. Halo Aprianto. Halo Aprianto. Isam, Aprianto, Alisa, ada sampai ini Dini.
ada Dini, baru ada 4. Dini. Ada 4. Oh, 1, 2, 3, 4. Tio. Dini. Waalaikumsalam. Bu mau nanya, ijazah anak yang baru lulus kemarin tuh Bu ya, ijazahnya udah jadi belum ya Bu ya? Oh, jadi yang lulus kemarin tuh bisa diambil ya? Ya udah, makasih Bu. Soalnya ada orang tua murid yang nanya saya kan nggak tahu gitu ya. Nah, nah. Iya, iya, iya. Sama orang Bu, sama orang tuanya enggak Bu? Bu, sama orang tuanya apa sendiri? Oh, ya nanti kalau dia ada kan ini apa namanya Bu suruh lunasi kan Bu. Ya udah makasih ya Bu, makasih. Assalamualaikum. Iya, iya Bu ya, ya makasih Bu, makasih ya. Ya. Halo anak-anak, Tio Febrian, Isam, Alisa, Aprianto. Tadi Dini ada, udah hilang lagi. Anak-anak suaranya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Terdengar, ya. Terdengar sekarang udah 17 menit ya. Nanti 20 menit dimulai lah. Walaupun 5 orang atau 4 orang. Iya, Pak. Ya, ini ciri-ciri anak rajin tuh belum bangun gitu ya. Atau masih santai gitu. Tio Febrian. Halo Tio. Halo, Pak. Dari kelas apa Tio? Kelas 10 TKR 3. Oh, tadi sama dengan Isam ya? Iya, sama. Dari SMP-nya mana? SMP Iya, 3 Pak, sih. sama saya, Pak. Oh, SMP 4. Nah ini kalau bisa bareng itu ngumpul SMP 3 Pak? Oh, SMP 3. Tio SMP 3 ya? Iya, SMP 3. Oh iya, Tio SMP 3. Saya kira SMP 4. Ini ngumpul tak atau sendiri-sendiri? Sendiri. Oh, barangkali ngumpul di rumah Tio, Isamnya atau sebaliknya gitu, enggak ya? Enggak, Pak, sendiri-sendiri, Pak. Sendiri, Pak. Sekolah Zoom tuh enak ya, sambil kalian bisa sambil minum, sambil makan kan? Iya. Kalau Ya, pas cuma makan, kuota sih, Pak. bener.
Makanya saya kasihan itu akan saya mulai itu karena apa? Kasihan yang dari awal gitu kan. Kuotanya ini jalan terus sementara saya nunggu yang lain. Yang lain nggak datang-datang. Kurang 1 menit ya. Mulai belum, Pak? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ya, 20 menit. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak yang saya cintai, mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan ya, dan juga hari-hari berikutnya sehingga kita bisa mencari ilmu dengan baik. Juga anak-anak yang hari ini tidak bisa ikut karena malas, karena masih tidur ya. Mudah-mudahan besok menjadi lebih baik, sadar, tahu kewajiban ya. Karena sering saya ngomong pertemuan 2 kali atau berapa atau 3 kali saya itu. Jadi anak-anak kalau pengen sukses itu harus prihatin. Kalau enggak ada prihatin, jangan menghayal ingin sukses. Orang-orang yang sukses itu memang harus berani prihatin, mau prihatin. Gitu. Jadi saya contohkan minggu yang lalu, kalau orang itu merawat sawah dengan baik, maka nanti sawahnya akan panen dengan baik. Tapi kalau nanam padi terus ditinggal, pas 3 bulan datang lagi ingin panen, yang ada itu bukan padi, tapi apa? Rumput, ya kan? Karena nggak dirawat, nggak dipupuk, nggak diubah, gitu ya. Makanya kalian jangan iri, jangan terpengaruh sama teman-teman yang malas gitu. Kalau teman-teman saya malas juga nggak apa-apa, ya. Tapi nanti akhirnya akan beda. Gitu. Allah tuh maha melihat kalian. Kalau kalian rajin sekolah, rajin belajar, rajin ibadah, itu Allah tahu. Bagaimana yang tidur, yang nggak pernah ikut, yang sekarang santai-santai, Allah juga tahu. Nanti pasti hadiahnya berbeda. Hadiahnya apa? Saat kalian besar, nanti nyari kerjaan dalamnya gampang. Kenapa? Kalian prihatin, karena Allah tahu. Aktivitas kalian itu dicatat oleh Allah tanpa kalian tahu. Tapi Allah itu maha tahu. Anak-anakku, kita teruskan materi yang dulu ya. Dulu ada kendala 2 kali pertemuan. Harusnya itu ada 3 kali, ini ternyata ada kendala. Yang pertama saya ada halangan kurang enak badan gitu. Yang kedua kemarin salah jadwal anak-anak. Harusnya saya jam 8 sampai jam 9. Saya masih berpegang pada jadwal lama, jam 9 sampai jam 10. Maka saya sampai di ruangan ini udah habis waktunya gitu ya. Jadi kendalanya aja ada kendala. Sekarang kita teruskan materi yang dulu, yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Minggu yang lalu kita udah bahas tentang teori-teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada teori Nusantara, ada teori Afrika, dan ada teori Yunan. Jadi teori 3 itu benar semua, cuman yang mengarah ke arah sampai sekarang untuk Indonesia ini adalah nenek moyang kita berasal dari Yunan, dari Tiongkok, dari negeri Cina, ya. Ini yang mengarah sampai sekarang, ya, dengan bukti-bukti yang sekarang yang kita terima berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak, kalau kita berbicara tentang manusia purba, itu sama dengan kita berbicara
manusia praaksara. Ya, manusia purba itu apa sih? Sama dengan manusia praaksara itu apa sih? Gitu ya. Anak-anak di SMP masih ingat manusia praaksara atau masyarakat praaksara masih ingat? Ada yang ingat? Manusia yang, yuk di SMP salah nggak apa-apa. Salah juga saya nggak lihat kalian aja, tenang aja. Salah juga nggak apa-apa. Masyarakat praaksara itu apa? Ada yang ingat? Salah nggak apa-apa. Berani bicara itu bagus. Ada yang masih ingat anak? Masyarakat praaksara itu apa? Manusia praaksara itu apa? Istilah itu sama dengan manusia purba. Ya, nenek moyang kita adalah manusia purba. Nah, manusia purba ya masyarakat praaksara. Ada yang tahu artinya anak-anak? Salah nggak apa-apa? Ya, berani bicara itu bagus, ya kan? Anak-anak yang namanya kalian berani pidato di depan masyarakat orang banyak itu perlu latihan. Kalau tiba-tiba disuruh pidato, materi yang udah hafal aja bisa lupa, anak-anak, ya kan? Karena deg-degan kan? Tapi kalau udah biasa enggak, gitu kan? Jadi segala sesuatu perlu dibiasakan. Ada yang ingat anak-anak? Praaksara? Yuk, salah nggak apa-apa? Ya, Pak, masyarakat praaksara, Pak. Ya. Nah. Ingat, ini yang tadi siapa? Yang bicara tadi siapa? Aprianto atau Isam? Isyam, Pak. Oh, Isam. Ya, atau Tio? Ada? Coba. Barangkali pendapatnya gimana? Bentar, Pak, bentar, Pak. Ingatnya saja, nggak usah nyari di Google. Jadi kita tuh perlu merangsang otak anak-anak untuk mengingat. Jangan tidak mau mengingat, terus nyari YouTube. Jangan. Dicoba diingat-ingat, kalau nggak ketemu baru nyari. Ya, biar otak terangsang. Bukan sih, Pak. Manusia purba. Iya, manusia purba. Oh, ya, iya. Manusia purba itu sama dengan manusia praaksara. Iya. Udah ketemu belum? Belum. Ya udah gini anak-anak, udah nanti waktunya lama ya. Manusia purba atau manusia praaksara adalah manusia atau nenek moyang kita di mana dia belum mengenal aksara. Pra itu belum, aksara. Jadi nenek moyang kita, manusia purba itu yaitu manusia yang belum mengenal aksara. Aksara itu apa sih? Tulisan. Tulisan. Anak-anak karena belum mengenal tulisan, itu bahasa sekarang, nenek moyang kita dulu tuh masih bodoh. Gitu. Karena dengan mengenal tulisan itu bisa membaca pengetahuan, bisa membaca buku, ya kan? Bisa membaca literatur. Contoh gini anak-anak. Kalian itu belum pernah ke Jepang, ya kan? Kalian belum pernah ke Amerika. Terus seharian kalian tak kasih buku tentang Amerika atau tentang Jepang. Besoknya lagi tak suruh ngomong tentang Jepang. Kalian bisa nggak? Anak-anak tak kasih materi. Karena udah tahu Jepang belum? Belum, Pak. Ini buku tentang Jepang kalian baca sehari ya. Setelah baca sehari, besok kalian cerita ya tentang Jepang. Kira-kira bisa nggak cerita tentang Jepang? Nggak bisa. Iya. Bisa nggak? Enggak, Pak. Ya bisa, Kalau ya baca kan? bisa. Tapi Bisa. cuma Kenapa sih enggak. kalian tahunya dari bacaan? Orang Iya, Jepang Pak. itu penduduknya sekian Dibaca. juta, ya kan? Budayanya sekian, gitu ya. Yang pendidikan sekian, kepandaian orang Jepang itu seperti ini. Pertanian Jepang seperti industri seperti ini. Tahunya dari mana? Dari buku, ya kan? Sehingga dari buku itu kalian bisa baca. Dengan baca akan tahu Jepang, walaupun belum pernah ke Jepang, ya kan? Nah, bagaimana kalian nggak sekolah, nggak tahu huruf? Tak kasih buku, saya kasih buku tentang Jepang. Nih, kamu baca seminggu ya. Nanti kamu cerita tentang Jepang. Tahu nggak? Tak kasih buku, tak suruh baca seminggu. Kalian nggak tahu huruf, bisa cerita nggak? Enggak. Nggak bisa, ya kan?
Jadi masyarakat praaksara itu anak-anak, di mana masyarakat zaman dulu yang belum mengenal tulisan. Arti belum mengenal tulisan itu berarti belum mengenal ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Sehingga apa? Nenek moyang kita dulu itu ya tidak pinter, bahasa gampangnya bodoh. Nah, karena bodoh, hidupnya tergantung pada alam, ya kan? Nenek moyang kita hidupnya tergantung pada alam. Alamnya adanya apa? Adanya itu ya taunya dia itu. Dia nggak bakal tahu yang lain. Contohnya apa? Di pekerjaan, bahwa nenek moyang kita tergantung pada alam. Anak-anak, kalau di daerah anak-anak itu masyarakatnya adalah petambak. Hidupnya katakanlah bertambak. Maka masyarakat itu bisanya tambak semua. Anak cucunya bisa tambak semua. Nggak bisa jahit, nggak bisa nyervis HP, nggak bisa nyervis motor. Bisanya hanya tambak saja. Ya kan? Kalau masyarakat itu adalah masyarakat nelayan, maka hidupnya nelayan semua, anak cucunya nelayan semua. Nggak ada yang punya pekerjaan lain. Itu artinya apa? Tergantung sama alam. Dia nggak bisa belajar yang lain. Gitu. Belajar dari mana? Masyarakatnya bisanya itu semua kok, ya kan? Itu anak-anak namanya tergantung pada alam. Nenek moyang kita misalnya yang ke Indramayu itu, di Indramayu adanya kerang. Ya. Makanan yang lain nggak ada. Maka nenek moyang kita yang ada di Indramayu dulu makannya kerang semua. Nggak pernah makan yang lain. Kenapa? Adanya kerang. Ya kan? Nenek moyang kita yang masuk ke Cirebon, adanya misalnya ke belut. Ya makannya ya belut, terus nggak bakal makan yang lain. Kenapa sih? Itu namanya tergantung pada alam. Ya. Jadi alamnya menyediakan apa, dia ya itu. Ya, karena dia belum bisa berpikir. Kenapa sih? Dia belum pinter. Bahasa itunya ilmu pengetahuannya dia belum mengenal aksara. Ya, anak-anak. Jadi masyarakat dunia ini, nenek moyang di dunia ini, berakhirnya masa praaksara antar negara satu dengan negara lain berbeda-beda. Ya, Nana. Jadi berakhirnya masyarakat purba, di mana dia sudah mengenal tulisan atau berakhirnya masa praaksara antar satu negara dengan negara lain itu berbeda-beda. Sehingga berakibat apa? Negara lain, antara negara satu dan negara lain, majunya berbeda-beda. Ya, anak-anak. Dengar anak-anak suara Bapak? Dengar, Pak. Dengar ya. Yang dulu saya contohkan gitu minggu yang lalu. Kenapa sih Jakarta lebih maju daripada Indramayu? Gitu. Kalau saya nanya gitu jawabnya apa, anak-anak? Kenapa Bandung lebih maju daripada Indramayu gitu ya? Bandung lebih maju dari Indramayu. Kenapa? Indramayu, saya maksud Indramayu kabupaten gitu ya, maksudnya gitu. Ya. Kenapa anak-anak? Orang Jakarta lebih maju daripada Indramayu, atau masyarakat Bandung lebih maju daripada Indramayu. Saya nggak ngomong Singapura lebih itu terlalu tinggi. Singapura lebih maju daripada Indramayu, enggak. Malaysia enggak, itu terlalu banyak. Apa anak bisa jawab? Ilmunya lebih banyak, Pak. Ilmunya lebih banyak, ya. Artinya masyarakat Bandung, Jakarta itu ilmu pengetahuannya lebih maju duluan daripada masyarakat Indramayu. Makanya kalau kenapa sih Indonesia belum maju, kenapa Amerika maju? Ya, berakhirnya masa praaksara Amerika lebih duluan, gitu. Ya, Indonesia belakangan. Sama dengan gini, anak. Ya. Kenapa pengalaman orang tua kalian lebih banyak daripada pengalaman hidup kalian? Jawabannya apa? Pengalaman, Pak. Ya, pengalaman hidup bapak kalian, ibu kalian lebih banyak daripada pengalaman hidup kalian. Kenapa? Dulu mah belum ada teknologi sih, Pak. Enggak, saya ngomong kenapa bapak ibu kalian pengalaman hidupnya lebih banyak daripada pengalaman hidup kalian. Ngomong bapak ibu aja lah. Itu sama dengan tadi,
pertanyaan Bapak, Jakarta, Bandung, kenapa lebih maju daripada Indramayu? Ilmunya lebih banyak, Pak. Karena orang tua kalian lebih duluan hidup, ya kan? Iya. Sehingga katakanlah gini, orang tua kalian udah melihat ada 12 kota atau 30 kota Iya, atau saya 100 kota, kalian tahunya baru Indramayu, Cirebon, Bandung, mana lagi? Ya kan? Iya. Iya, kenapa? Orang tua kalian umurnya udah 40 kok, udah 50 kok, udah pergi ke berbagai kota, udah melihat berbagai peristiwa, ya kan? Kalian bagaimana? Belum pernah hidupnya, umurnya baru 15 atau 14. Coba anak-anak contoh gini ya, pengalaman hidup tuh. Pada tahun berapa, sekitar 85, anak, 86 kalau nggak salah, itu ada gerhana matahari total, anak. Gerhana matahari total tuh bumi, nah, anak-anak. Itu Iya, pagi Pak. Ini tuh gelap kayak malam, nah. Jadi pagi ini jam-jam 10 tuh ya, itu gelap kayak malam, gelap gulita. Itu bulan sih, Pak. Ya enggak, memang gelap peristiwa itu iya, itu sih pastilah ya, gelap gulita. Artinya apa? Iya. Itu yang tahu adalah orang yang umurnya seusia bapak kalian. Kalian nggak bakal tahu, suruh cerita juga nggak bisa. Ayam yang udah keluar, anak keluar ini jam 6 kan anak ayam keluar ya, setengah 6, jam 6, jam 7 kan ya. Ayam tuh berkokok semua. Ayam tuh heran, ayam tuh. Dia merasa kayaknya, loh saya baru keluar kok malam lagi, kayaknya ayam kalau bisa ngomong begitu. Ya, kalau orang kan berpikir tahu, oh ini peristiwa alam dari Tuhan kan gitu ya. Ayam kan nggak tahu kan. Tahunya dia habis tidur semalam, keluar sebentar kok malam lagi barangkali gitu ya. Nah, itu apa? Pengalaman hidup yang pernah orang tua kalian alami tahun 85. Kalian suruh cerita ya nggak tahu, nggak pernah mengalami hidup seperti itu, ya kan? Adanya peristiwa itu anak-anak, katanya tuh 100 tahun sekali apa 1 juta tahun sekali peristiwa pagi menjadi malam itu loh. Pada tahun apa namanya matahari nggak ada itu ya, nggak terlihat itu. Itu contoh anak-anak bahwa pengalaman hidup orang tua lebih banyak daripada pengalaman hidup kalian, ya kan? Sama, kenapa negara Jerman, negara Swiss, negara Amerika lebih maju? Indonesia masih negara berkembang karena berakhirnya masa praaksara, artinya pinternya orang sana duluan, orang Indonesia belakangan. Itu anak-anak ya. Jadi masa praaksara itu berakhirnya antar satu negara dengan negara lain berbeda-beda. Semakin cepat dia berakhir masa praaksara, semakin cepat di suatu negara itu cepat mengenal tulisan dan mengenal pengetahuan, maka negara itu akan maju. Ya, negara yang belakangan baru berakhir masa praaksara, negaranya pasti belum maju. Kan anak ya. Nah, kembali kepada materi tentang nenek moyang. Anak-anak, nenek moyang kita ini kebanyakan itu keturunan Pithecanthropus erectus, manusia kera berjalan tegak. Maka zaman dahulu ada penelitian yang menyimpulkan bahwa nenek moyang kita itu berasal dari kera. Walaupun itu pada akhirnya terbantahkan, tidak benar. Dari segi pengetahuan ya ada missing link. Missing link itu urian yang terputus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari segi agama juga di Al-Quran juga tidak ada manusia berasal dari manusia, bukan berasal dari kera. Anak-anak suaranya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Ya, terus kita teruskan tentang gini. Tadi kembali kepada manusia tergantung pada alam, ya. Karena nenek moyang kita tadi tidak pinter, tidak mengenal pengetahuan, maka yang ia makan, yang ia perbuat adalah sekedar instingnya. Ya, dia tidak mikir apa-apa, yang dipikir adalah masalah perut. Makanya di situ apa? Nenek moyang kita di antar provinsi, antar suku itu berbeda-beda. Karena tidak ada pengetahuan yang sama, nggak ada yang ngajari. Dia belum mengenal tulisan. Maka hidupnya tergantung pada alam. Gitu ya. Misalnya
nenek moyang kita kebanyakan dulu makannya apa? Buah-buahan, makannya adalah buru hewan, makannya ubi-ubian. Kenapa demikian? Ya alam adanya seperti itu. Senemunya, Pak. Ya beda kalian sekarang, makanya fried chicken, makanya nasi goreng, makanya roti, ya kan? Iya, Sekarang Pak. ada segala macam karena orang udah mikir, orang udah memiliki karya. Maka nenek moyang kita dulu enggak, adanya apa? Gitu. Hidupnya berburu dan meramu, anak-anak. Jadi hidupnya tergantung pada alam. Misalnya dia datang dari nenek moyang kita yang di Indramayu berasal dari Majalengka. Dia jalan kaki dari Majalengka ke Indramayu. Ada katakanlah sepasang suami istri. Dia tinggal di Sindang. Di Sindang dia banyak makanan. Maka dia tinggal di situ berbulan-bulan. Setelah makanannya habis bagaimana anak-anak? Dia pindah dari Sindang ke daerah lain. Daerah Cidedel atau Terusan. Apa? Yang makanannya ada. Dia dulu di Sindang. Waktu awal datang berdua itu banyak hewan-hewan. Banyak tikus, banyak kelinci, banyak kambing. Lama-lama diburu terus habis. Maka dia nyari buruan lagi anak-anak. Ya, ke daerah lain yang buruannya banyak. Maka dia dikatakan apa? Hidupnya berpindah-pindah tergantung pada persediaan makan yang disediakan oleh alam. Maka anak-anak kalau masih ingat di SMP, nenek moyang kita itu hidupnya adalah nomaden. Ya kan anak-anak ingat kan? Ya, Pak. Anak-anak. Hidupnya dia adalah nomaden. Dari Sindang makanan habis ke Terusan. Di Terusan habis dia nyari makanan lagi ketemu di Celeng. Di Celeng sebulan 2 bulan makanannya habis dia nyari lagi ketemu di Losarang. Maka itu dikatakan nomaden. Nomaden itu apa? Anak-anak ingat nomaden itu apa? Ayo di SMP. Hidupnya adalah nomaden karena tergantung sama alam. Apa anak-anak nomaden masih ingat? Enggak, Pak. Enggak. Ya lupa terus karena orang lupa terus karena apa anak-anak? Karena jarang baca. Rajin belajar, ya kan? Iya, Pak. Punya HP itu bagus anak-anak. Zaman Bapak kecil dulu tuh nggak ada HP. Jadi kalau nyari pengetahuan nggak ketemu ya nggak ketemu. Buku juga nggak ada, nggak seperti sekarang. Sekarang nggak punya buku nggak masalah asal punya HP, ya kan? Untuk nyari apa? Berbagai macam ilmu pengetahuan. Tapi yang terjadi anak-anak HP bukan untuk mencari ilmu pengetahuan. Nyari apa anak-anak? Mainan, lagu, game, ya kan? Ya gitu anak-anak. Ya. Jadi orang tuh kalau pinter kuncinya harus prihatin, mau belajar, rajin belajar, jangan tidak rajin, nanti jadinya ya masa depannya suram. Kalau masa depannya pengen cerah, harusnya prihatin sekarang, rajin belajar, rajin baca, rajin ibadah, nanti Allah akan nolong, gitu ya. Nomaden artinya apa? Nenek moyang kita hidupnya berpindah-pindah. Nah, berpindah-pindah itu namanya nomaden. Ya. Nah, nenek moyang kita awalnya 2, misalnya yang ke Indramayu. Lama-lama banyak anak. Kenapa banyak anak? Awalnya 2, suami istri. Lama-lama banyak. Kenapa banyak? Berkembang biak. Berkembang biak. Iya. Kalau berkembang biak akhirnya tidak ngumpul selamanya anak, misah. Seperti kalian punya saudara, ya kan? Ya punya Pak D, Mak D, punya uak, ya kan? Tidak semuanya ngumpul anak-anak, ya kan? Hidupnya terpisah-pisah. Dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan, ya kan? Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Cirebon, ada yang di Karangampel, ya kan? Kenapa sih misah-misah? Untuk memenuhi kebutuhan. Gitu kan? Nah sama, nenek moyang kita awalnya 2. Dia akhirnya beranak, maka anaknya juga nikah lagi, akhirnya hidupnya terpisah-pisah. Ada yang di Sindang, ada yang di Karangampel, ada yang di Karanganan Ilir,
ada yang di Jati Barang dan seterusnya. Ya. Nah, semuanya itu pekerjaannya sama anak-anak, yaitu berburu dan meramu, mencari sayur-sayuran, ubi-ubian, ya, mencari hewan untuk dimakan. Karena alamnya menyediakan itu, maka dia mencari itu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, anak-anak, kadang nenek moyang kita yang di Sindang berburu dapat banyak, berburu dapat babi atau mungkin kambing 6, tapi dia tidak memiliki makanan. Sementara nenek moyang kita yang di Terusan itu berburu di hutan dapat makanan banyak. Sementara yang makan daging terus bosen, yang makan apa? Makanan ubi-ubian, buah itu juga bosen. Akibatnya saling ingin tukar. Yuk, tukar menukar barang yuk. Kambing 1 ditukar dengan apa ubi-ubian 1 karung gitu ya. Nah, zaman sekarang kan ada uang, zaman dulu tidak ada Uang. Nah, caranya bagaimana? Tukar menukar barang. Maka caranya dikira-kira, ya kan? 1 karung apa namanya? Makanan, misalnya apa sayur apa buah diganti dengan separuh dari kambing atau separuh dari babi gitu ya. Nah, itu cara itu dinamakan barter, ya kan? Jadi zaman dahulu kala nenek moyang itu mengenal tukar menukar. Kalau sekarang ada alat yang namanya uang, zaman nenek moyang tidak ada. Jadi sekarang anak-anak punya pengetahuan apa sih arti praaksara, apa sih arti barter, apa sih arti nomaden. Nah, itu ya, teruskan anak-anak ya. Jadi anak-anak, nenek moyang kita dulu tuh nggak berpikir bagaimana caranya kalau makanan habis. Kalau buruan habis, nggak mikir anak-anak. Yang dia pikir apa? Terus-menerus mencari makanan, terus-menerus mencari apa? Hewan, ya kan? Dia belum bisa berpikir. Kalau setahun pertama nyari makanan di Indramayu, tahun kedua nyarinya di Cirebon, tahun ketiga, keempat, kelima, tahun berikutnya nyarinya ke Majalengka, ya kan? Lama-lama dia tuh capek. Berjalan sini sampai Majalengka 2 hari 2 malam baru pulang sambil mikul buruan gitu ya, entah hewan entah makanan. Lama-lama dia tuh mikir. Yang namanya manusia itu beda dengan hewan ya. Manusia tuh selalu punya pikiran, walaupun tidak pintar seperti kalian dan saya ya, orang-orang sekarang. Dulu tetap orang tuh mikir. Akhirnya namanya kita mikir, anak. Wah, nanti kalau makanan habis bagaimana? Makan saya gimana? Makanya kepikir oleh dia. Nah, kepikir dia apa? Nanam makan makanan atau ubi-ubian yang untuk persediaan dia. Nanam daun-daun yang dia bisa makan. Ya, nanam tanaman buah-buahan yang dia bisa makan, diambil buahnya. Anak-anak, orang akhirnya berpikir seperti itu. Sama dengan orang-orang sekarang, anak-anak. Ya, misalnya gini. Kalian nanti lulus SMK, anak-anak, nyari pekerjaan di Indramayu susah, ya kan? Terus kepikir bagaimana anak-anak? Setelah kalian lulus SMK, 2 tahun di Indramayu nyari pekerjaan nggak dapat, kalian kepikir bagaimana anak-anak? Supaya punya masa depan. Ya pindah kota, Pak. Nyari Pindah tempat. kota lain yang kira-kira atau katanya gampang mencari pekerjaan, ya kan? Dan nenek moyang kita juga punya pikiran seperti itu. Cuman kalau kalian nyari pekerjaan apa yang nanti kalian dapat gaji, kalau nenek moyang kita ya enggak, ya tetap nyari buruan hewan apa, atau nyari daun apa, atau buah-buahan apa, atau umbi-umbian apa, tetap itu saja. Ya, cuman bedanya sama kalian tuh begitu. Kalau kalian nyari pekerjaan apa, wah tidak di montir juga di manalah perusahaan, atau mungkin di perdagangan gitu kalian ya. Karena zaman sekarang sudah pekerjaan sudah berbagai macam. Kalau dulu kan ya hanya gitu, nyari untuk urusan perut. Ya. Nah, berkaitan dari itu anak-anak, ada istilah yang nenek moyang dulu sebut yang namanya food gathering dan food producing. Food gathering dan food producing. Ya. Ada yang tahu anak-anak artinya? Itu bahasa apa, anak-anak?
Enggak, Pak. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi itu bukan istilah nenek moyang anak-anak. Istilah peneliti. Peneliti itu meneliti akhirnya membuat kesimpulan ada istilah food gathering dan food produksi. Ya, nah, itu istilah yang ditemukan oleh para peneliti, ya, bukan oleh nenek moyang. Nenek moyang kita nggak tahu tentang itu semua. Jadi gini ya, anak. Nah, sebelum saya ke itu ya, saya akan cerita mengenai gini, tempat tinggal nenek moyang bangsa Indonesia. Anak-anak, nenek moyang bangsa Indonesia itu hidupnya di daerah yang dekat dengan air. Tempat tinggalnya di gua-gua. Kenapa sih hidupnya di daerah yang dekat dengan sumber air atau tinggalnya di gua-gua? Anak-anak tahu nggak sebenarnya? Ya, anak-anak ada yang tahu kenapa nenek moyang kita hidupnya di dekat sumber air? Anak ada yang tahu? Iya. Ya karena air penting. Anak-anak, sekarang tidak hanya manusia ya. Tanaman, hewan, hidupnya harus dekat dengan air, anak-anak. Ya, tidak hanya manusia. Kenapa? Kenapa, anak-anak? Karena Butuh air. butuh air. Karena air adalah sumber kehidupan, anak. Apalagi nenek moyang kita itu dulu hidupnya kaitannya dengan air. Kenapa kaitannya dengan air? Di air tuh dulu, zaman dulu tuh banyak ikan, anak. Ya kan? Ikan untuk apa? Iya. Makan. Untuk dimakan. Kalian jangan berpikir nenek moyang kita dulu goreng, nyemur gitu ya. Enggak, ya ikan kayak gitu. Kan kayak gitu mungkin punya ide supaya dimakan enak, dibakar gitu kan anak-anak ya. Ya kan? Nggak usah ada bumbu, nggak usah ada apa. Bagaimana caranya bakar? Ya dia juga mikir bagaimana caranya menemukan api. Di SMP pernah kan diajari gitu kan ya? Bagaimana nenek moyang kita menemukan api kan? Gitu. Iya ya, batu sama batu dibentur-benturkan kan gitu ya. Nanti ada percikan. Percikan itu nyari kapas. Kalau nggak ada kapas ya pohon randu yang ada itunya, yang kayak kapasnya itu kan. Nanti akhirnya bisa nyala dan seterusnya lah gitu loh. Jadi dulu tuh gitu dekat dengan air tuh karena apa? Di air banyak ikan. Ikan zaman dulu anak-anak itu nggak seperti sekarang. Jarang gitu ikan tuh kayaknya banyak sekali karena ikan tuh nggak ada yang makan. Apalagi zaman nenek moyang kita kayaknya ikan tuh kayaknya di air tuh mungkin penuh ikan gitu. Tinggal ngambili mungkin gampang. Nggak seperti sekarang ikan tuh udah nggak ada gitu kan. Karena terlalu banyak orang yang ngambil tiap hari, jumlah manusianya lebih banyak daripada ikannya. Gitu kan. Jadi dekat dengan sumber air dengan tujuan air adalah sumber kehidupan. Dan nenek moyang kita dulu kan hidupnya berburu kan anak-anak. Nah yang namanya hewan itu kalau haus apa? Mencari air, ya kan? Mencari air untuk minum. Nah di mana ada air itu juga banyak hewan-hewan yang pada minum. Nah itu bagaimana caranya nenek moyang kita menangkap hewan-hewan yang pada minum di air itu gitu. Jadi mikirnya hanya kayak gitu aja. Nggak ada mikir tembak, mikir panah apa enggak, bagaimana caranya bisa nangkep ikan sama hewan. Caranya sesederhana mungkin. Kalau kalian lihat acara apa di TV anak-anak, si Bolang ya. Pernah sekali-kali lihat acara si Bolang anak-anak? Iya, Bang. Pernah ya? Nah, itu betapa pinternya anak-anak zaman sekarang, tapi yang di pedalaman, di mana dia belum mengenal teknologi seperti kalian yang di kota ini, di pedalaman Kalimantan, Irian Jaya, Sumatera, itu masih banyak anak-anak yang menangkap ikan dengan caranya sendiri. Nggak seperti di Indramayu banyak peralatan. Karena namanya kita juga gitu dengan pikirannya bagaimana bisa menangkap itu semua. Itu ya. Jadi sekali lagi nenek moyang kita tempat tinggalnya itu di dekat sumber mata air, di pinggir sungai, pinggir pantai gitu ya. Dan juga hidupnya di gua-gua. Kenapa nggak di rumah?
rumahnya siapa? Nenek moyang kita tidak bisa membuat rumah, ya kan? Buat rumah adalah orang-orang sekarang, anak-anak, orang zaman dulu boro-boro, ya. Kalau kalian lihat rumah adat mana? Irian Jaya. Pernah lihat nggak rumah adat Irian Jaya? Nganggo kan Pak anon Pak, klapak apa. iya, yang kayak gitu tuh ya kan? Itu udah hebat Iya, itu. Buat rumah itu hebat sekali. Kenapa hebat? Ya kemampuannya seperti itu memang. Rumah yang hanya dikasih daun-daun apa itu anak-anak ya? Daun-daun apa atau rumput-rumput apa gitu ya? Itu bisa untuk hidup bertahun-tahun, punya anak, punya cucu gitu ya. Ya itu hebat. Nenek moyang kita tuh dulu juga gitu aja nggak bisa. Adanya apa? Tergantung sama alam. Kenapa tergantung sama alam? Ya nyari goa-goa. Goa zaman dulu tuh bukan buatan manusia, anak-anak. Goa itu terjadi peristiwa alam. Dia tinggal masuk aja gitu, ya. Tujuannya apa di situ? Nggak kena hujan, nggak kena angin, ya kan? Juga barangkali aman dari hewan-hewan liar, kan gitu ya. Itu hidupnya nenek moyang kita dulu, ya. Nah di situ anak-anak yang namanya gua itu dipakai untuk nyimpen hasil buruan, ya, dipakai nyimpen hasil nyari ubi-ubian, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah upaya nenek moyang kita hanya ngambil dan mengumpulkan, upaya nenek moyang kita hanya ngambil buah-buahan di alam, ubi-ubian di alam, sayur-sayuran di alam, ternak nangkep di alam. Itu yang dikatakan food gathering. Itu istilah yang dipakai peneliti, yaitu nenek moyang kita mengambil dan mengumpulkan. Mengambil dan mengumpulkan buah, mengambil dan mengumpulkan hewan, mengambil dan mengumpulkan ubi-ubian untuk persediaan makan. Istilah itu disebut dengan food gathering. Kenapa? Food gathering? Ada gambaran? Ada nggak anak? Food gathering yaitu ya anak-anak. Halo, dengar nggak sih anak-anak? Masih dengar? Masih Pak. Ya, nenek moyang kita dalam memenuhi kebutuhan, dia hanya mencari hewan di hutan, buah-buahan di hutan, dan mengumpulkannya di gua-gua. Istilah itu disebut dengan food gathering. Dipahami kan? Bisa kan? Itu namanya food gathering. Food gathering. Ya, food gathering itu apa? Yaitu cara nenek moyang kita mengumpulkan bahan makanan yang diperoleh dengan cara mencari dan mengumpulkan. Anak-anak paham? Paham ya? Nah, berikutnya food producing. Anak-anak, food producing itu food itu makanan, producing itu memproduksi. Artinya apa? Memproduksi makanan, ya kan? Nah, kenapa sih nenek moyang akhirnya berubah dari food gathering ke food producing? Makanan yang biasa banyak di sekitarnya habis. Hewan-hewan buruan yang dulunya banyak sekarang habis. Sekarang kalau nyari makanan ke Cirebon, ke Majalengka, ke Ciamis, ke Kuningan, ya kan? Kalau nyari ubi-ubian juga dulu sekitar tempat tinggalnya banyak, sekarang udah habis. Kenapa sih? Dimakan terus-menerus habis, dan juga orang semakin banyak, sehingga makanan cepat habis. Sehingga nyarinya semakin jauh. Nyari makanan barangkali ke Ciamis, 4 hari 4 malam dia jalan kaki. Akhirnya kepikir, kalau caranya ini kita kecapean. Bagaimana caranya bisa makan, tapi nggak usah capek seperti ini. Maka manusia berpikir apa? Kalau gitu kita memproduksi makanan. Nah, memproduksi makanan itu namanya food producing. Apa artinya memproduksi? Dapat kijang masih hidup, ya dapat 3. Tidak disembelih semua, disembelih 2. Disisain 1.
dicancang, gitu kan. Nanti kapan lagi berburu lagi dapat 5, tidak disembelih semua, disisain 1 yang masih hidup. Akhirnya ada 2 itu dipelihara, dicancang, lama-lama kawin. Setelah kawin, hewannya itu bisa kambing, bisa kerbau, bisa babi, lama-lama beranak, ya kan? Nah, nanti yang dimakan tuh anaknya, biar induknya hamil lagi, nanti beranak lagi. Sama, dulu nyari buah di Kuningan, di Ciamis, sekarang ditanam, diambil bijinya ditanam, lama-lama tumbuh, lama-lama besar, lama-lama berbuah. Tanamnya banyak, akhirnya buahnya banyak. Sehingga kebutuhan pangan tidak usah nyari ke Ciamis. Kebutuhan hewan tidak usah nyari ke Ciamis, ke Kuningan, ke Majalengka. Dia udah bisa beternak, dia udah bisa bercocok tanam. Akhirnya apa? Terpenuhi kebutuhan sendiri, tidak harus berburu ke tempat yang lebih jauh. Ya, jadi cara nenek moyang kita memproduksi makanan, menghasilkan makanan yang dulunya hanya mencari dan mengumpulkan, sekarang memproduksi sendiri, itu namanya dikatakan food producing, anak-anak. Food producing, ya. Paham ya? Bedanya food gathering sama food producing itu kalian tahu ya? Anak-anak, dengar enggak? Bisa dipahami sedikit enggak? Ya. Jadi tadi ada barter, ada nomaden, ada food gathering, ada food producing, ya. Anak-anak barangkali diakhiri gitu dulu ya, anak-anak, ya, waktunya habis ya. Nanti minggu depan diteruskan lagi ya. Iya, Pak. Ya udah, barangkali sekian dulu dari saya. Mohon maaf anak-anak, barangkali ada kesalahan tutur kata ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.